Khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 Angkatan 3 Kelompok 2. Saya atas nama Nur Asia SE dengan jabatan penyusun laporan keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah tugas kelompok dengan tema wawasan kebangsaan, yakni memaknai Bhinneka Tunggal Ika pada wawasan kebangsaan dan mengomentari slide yang nanti slide-nya akan kami tampilkan di layar. Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki keragaman suku bangsa, budaya, agama dan kepercayaan, kemudian bahasa daerah, ras, maupun antar golongan, sehingga bangsa Indonesia itu memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu ada pada lambang negara Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Adapun makna Bhinneka Tunggal Ika itu adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya itu tetap pada satu kesatuan. Nah, bangsa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, dengan beribu-ribu pulau itu, secara otomatis bangsa Indonesia akan memiliki berbagai budaya, kemudian suku bangsa dan adat yang berbeda-beda. Dari banyak perbedaan itu, tentunya bangsa Indonesia membutuhkan suatu wadah untuk mempersatukan perbedaan tersebut. Nah, salah satu wadah yang tepat untuk menampung semua perbedaan tersebut adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita lanjut kepada tugas berikutnya, yaitu mengomentari gambar. Terdapat dua gambar. Pada gambar pertama, kita bisa melihat ada seseorang yang berusaha merusak negara NKRI. Kemudian ada seseorang lain yang melihatnya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menegurnya.
atau bahkan mereka merasa takut untuk menegur orang tersebut. Kemudian di slide yang kedua, kita bisa melihat bahwa seseorang telah berhasil menyatukan kembali negara NKRI yang tadi dirusak oleh orang itu. Nah, dari kedua slide itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang telah merusak negara NKRI itu adalah orang yang tidak memiliki kesadaran akan bela negara. Sementara orang yang melihat kejadian tersebut tetapi dia tidak berani menegur, sebenarnya dia memiliki nilai kesadaran sebenarnya dia memiliki kesadaran bela negara, akan tetapi dia hanya memiliki nilai cinta terhadap tanah air, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk membela negaranya atau bahkan rela berkorban, apalagi kemampuan untuk bela negara. Nah, sementara orang yang telah menyatukan kembali RI itulah orang yang memiliki kesadaran akan bela negara, karena selain cinta kepada negara, cinta kepada tanah airnya, dia juga memiliki keberanian untuk membela negaranya, kemudian punya rasa rela berkorban dan memiliki kemampuan untuk membela negaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnawati SPD. Memaknai kebinekaan menurut saya adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman baik suku bangsa, agama, budaya maupun ras, golongan. Namun hal tersebut bukan merupakan unsur pemecah, melainkan hal tersebut merupakan modal untuk terciptanya persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Rekan pendapat saya tentang gambar yang terdapat dalam tugas wawasan kebangsaan. Gambar pertama, saya presentasikan bahwa ada oknum yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia, dan hal tersebut disaksikan oleh seorang anak dan seorang bapak. Bapak dan anak tersebut terlihat sangat sedih, tercengang, bahkan bertanya-tanya. Kemudian pada gambar kedua, ada gambar yang sangat mengesankan, yaitu anak dan bapak tersebut telah berhasil menyatukan kembali negara kesatuan Republik Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh. Tentunya dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa anak dan bapak ini telah memiliki wawasan kebangsaan yang diikuti dengan rasa cinta tanah air dan bangsa. Sebagai seorang ASN, salah satu perannya adalah untuk perekat pemersatu bangsa. Olehnya itu, saya akan berusaha untuk ikut andil dalam membela tanah air dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana, peserta Latsar CPNS Kabupaten Polewali Mandar, Angkatan 3, Kelompok 2. Istilah Bhinneka Tunggal Ika dikenal jauh sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ini merdeka. Bhinneka Tunggal Ika kemudian dijadikan sebagai semboyan negara kesatuan Republik Indonesia, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan kondisi keberagaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman sara di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya letak strategis wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, baik letak secara astronomi maupun letak secara geografis yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Selain itu, kondisi alam negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga ikut mempengaruhi munculnya beragam sara di negara Republik Indonesia ini. Keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, perbedaan bahasa, budaya, warna kulit, jika dijadikan sebagai perbedaan, maka akan muncul jurang pemisah yang merusak tatanan wilayah negara Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Tapi jika
perbedaan tersebut dipandang dari sisi positif sebagai kelebihan, kekayaan, keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia, maka akan bisa diciptakan persatuan dan kesatuan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bhinneka Tunggal Ika digenggam erat di kaki burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Ini menggambarkan bahwa perbedaan keberagaman saraf tersebut tidak boleh menjadi pembeda kita, tetapi dijadikan sebagai pemersatu, karena kita merupakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Komentar saya terhadap tugas yang terdapat dalam wawasan kebangsaan. Di tugas tersebut terdapat dua gambar. Gambar pertama, terlihat gambar orang yang dengan sengaja merusak wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Perbuatannya ini disaksikan oleh dua orang lainnya, yaitu sosok bapak-bapak dan seorang anak, yang mereka menatap orang tersebut dengan heran dan penuh tanda tanya karena orang itu melakukan pengerusakan tersebut dengan sengaja dan tanpa rasa bersalah. Seolah-olah apa yang dia lakukan itu adalah hal yang benar. Sedangkan pada gambar kedua, terlihat bapak dan anak yang terdapat pada gambar pertama tadi itu memperbaiki apa yang telah dirusak oleh orang yang terdapat pada gambar pertama tadi. Mereka akhirnya berhasil menyatukan sesuatu yang telah dirusak tersebut. Terdapat kepuasan di wajah mereka karena sudah berhasil menyatukan kembali wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari ilustrasi dua gambar tersebut bisa dilihat terdapat dua kepribadian yang bertolak belakang. Kepribadian pertama, ada orang yang sama sekali tidak memiliki rasa cinta tanah air. Mungkin ini disebabkan karena wawasan kebangsaannya yang kurang, sehingga saat dia melakukan sesuatu yang merusak keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, dari wajahnya itu terlihat kalau dia merasa apa yang dilakukan itu adalah benar. Nah, sedangkan kepribadian positif yang ditunjukkan oleh bapak dan anak tersebut menunjukkan bahwa dua orang tersebut memiliki wawasan kebangsaan, memiliki rasa cinta tanah air, yang dimana rasa cinta tanah air itu diwujudkan dengan senantiasa menggalang persatuan dan kesatuan. Dua sosok tersebut mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa mencintai tanah air dan bangsa Indonesia ini dengan tetap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asdar Arfinata, peserta Latsar CPNS Polewali Mandar Angkatan 3 Kelompok 2. Akan memaknai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi satu, memiliki makna yang sangat tepat menggambarkan keadaan Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, suku, bangsa, bahasa, dan karakteristik masyarakatnya. Bhinneka Tunggal Ika diharapkan menjadi penyatu dan pemersatu bangsa, karena dengan adanya persatuan dan kesatuan, kita dapat menghantarkan bangsa yang kita cintai ini menjadi bangsa yang lebih baik, lebih unggul, dan lebih maju. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asdar Arfinata, peserta Latsar CPNS BPSDM Sulawesi Barat, asal Kabupaten Polewali Mandar, Angkatan 3, Kelompok 2. Terkait dengan fenomena yang ditampilkan pada slide, apapun alasannya, tindakan memecah belah Indonesia adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Oleh karenanya, setiap warga negara, khususnya ASN, wajib untuk memiliki wawasan kebangsaan. Karena dengan wawasan kebangsaan, kita dapat mencegah hal-hal yang seperti itu terjadi. Dan yang tak kalah pentingnya, wawasan kebangsaan bersinergi dengan salah satu peran ASN, yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamal, peserta Latsar CPNS
Kabupaten Pulau Mandar tahun 2021, Angkatan 3 Kelompok 2. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau sehingga memiliki keberagaman suku, budaya, ras, dan adat istiadat. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah Bhinneka artinya beragam, Tunggal artinya satu, dan Ika artinya itu. Makna Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Indonesia yang kaya akan perbedaan dan mampu menjaga kesatuan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dalam menjaga persatuan. Sejak awal berdirinya, Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam dan sangat majemuk. Berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia menjadi bangsa yang kokoh dalam persatuannya. Sebagai penerus bangsa, sebagai penerus pejuang bangsa ini, kami sebagai ASN harus mengambil peran dalam menjaga kesatuan. Sesuai pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa salah satu tugas ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengambil peran ini. Di antaranya adalah menjaga keberagaman suku bangsa dengan memberikan pelayanan yang non-diskriminatif. Sebagai ASN, juga seharusnya kita bisa menjadi bagian penting dalam menangkal berita-berita fitnah atau hoaks dengan menjadi teladan untuk tidak menyebarkan berita-berita yang dapat menyebabkan pertikaian antara suku, agama, ras, dan golongan. ASN harus mampu menjadi garda terdepan melawan hoaks. Dalam berperilaku, sebaiknya kita ASN tidak menyebarkan ujaran kebencian yang dapat memecah persatuan bangsa. Kemudian, sebagai wujud tugas ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, juga hendaknya kita menjadikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman dalam melakukan transformasi kinerja untuk peradaban yang lebih baik. Dalam bermasyarakat, kita sebaiknya mempunyai sikap toleransi antar umat beragama dengan tidak mengganggu ataupun melarang agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, budaya gotong royong juga bisa menjadi cara mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai ASN, kita harus mempunyai sikap ini karena dengan gotong royong akan menghasilkan interaksi yang baik di masyarakat. Terakhir, cara mempererat persatuan dalam kebinekaan ini adalah bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, baik itu di lingkungan tempat kerja, keluarga, maupun di masyarakat. Dengan musyawarah, kita akan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait gambar yang ada dalam slide, tanggapan kami dalam gambar pertama, terlihat oknum yang dengan sengaja memisahkan bagian peta Indonesia. Gambar ini dapat diartikan bahwa ada seseorang atau kelompok yang dengan sengaja memecah belah kesatuan bangsa. Saat ini banyak kejadian yang kita lihat upaya-upaya oknum tertentu untuk memecah bangsa, diantaranya dengan gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tertentu. Tindakan ini sangat disayangkan di mana sejak dahulu para pejuang bangsa berusaha dengan keras menyatukan keberagaman ini dalam mencapai kemerdekaan. Di gambar kedua, terlihat seorang ayah bersama anaknya mencoba menyatukan kembali bagian peta yang sebelumnya dipecahkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Gambar ini dapat kita artikan bahwa apapun posisi kita dalam bermasyarakat, baik itu ASN, petani, nelayan, atau lainnya, kita hendaknya selalu berusaha untuk menjaga persatuan dan keutuhan
bangsa dengan cara salah satunya mengedukasi masyarakat, terutama pada generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan bangsa tentang pentingnya menjaga keutuhan negara. Sebagai ASN pun kita harus mengambil peran dalam hal tersebut dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bermasyarakat. Terima kasih.